Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga semua bangun dalam keadaan sehat, semangat baru, dan damai karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas pasal 5 ayat 4 dan 5 berbunyi, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Mengalami mujizat Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan jika disuruh melakukan sesuatu yang bagi kita mustahil? Pastinya kita akan berpikir untuk melakukannya, dan mungkin sekali kita menolak. Jika kita ada di posisi Petrus, seorang yang memang pekerjaan hari-harinya nelayan, disuruh oleh seorang yang tidak pernah melaut karena memang bukan nelayan. Petrus tahu pekerjaan Yesus sehari-hari yang sering membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Bagaimana mungkin tahu tempat ikan yang banyak? Petrus sudah hafal betul Danau Galilea. Wajar jika berespon, "Aku tahu di mana ikan banyak, tak mungkin ada di sekitar ini. Itulah sebabnya saya sudah sepanjang malam jauh ke tengah laut, tapi tak seekor pun saya tangkap. Apalagi di sini, ini bukan tempat ikan." Saudara, sangat manusiawi jika kita akan mengandalkan pengalaman dan yang biasa terjadi. Setelah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan mengusir setan di Nazaret, menyembuhkan di Kapernaum, menyembuhkan mertua Petrus dan banyak orang lain lagi, kini ia tiba di pantai Galilea dan mengajar di sana dari atas perahu yang telah tertambat. Setelah itu ia menyuruh Simon Petrus menebarkan jalannya di tempat yang lebih dalam. Padahal sudah sepanjang malam berlayar ke tengah laut, tepat di mana ia biasa menangkap ikan, tapi pagi itu ia pulang dengan tangan hampa. Dalam kekecewaannya dan mengakui kelelahannya, ia berkata, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkannya juga." Petrus pun menangkap ikan dan sangat banyak. Petrus mengalami mujizat. Apa mujizat itu? Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, yang dilakukan oleh Tuhan dengan tujuan manusia makin mengenal dirinya. Dan peristiwa yang luar biasa inilah Petrus mengalami lompatan iman yang luar biasa dalam mengenal Kristus. Sebelumnya ia hanya mengenal Kristus sebagai guru. Mujizat itu membawanya mengenal Tuhan Yesus, bahwa dia bukan hanya seorang guru, tetapi dia adalah Tuhan. Dan membawanya makin mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Ucapan syukurnya saudara sekalian diwujudkan dengan perkataan, "Pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa." Mengapa Petrus mengalami mujizat itu? Karena Petrus tak mudah menyerah. Meskipun ia sudah lelah, tetapi ketika Tuhan menyuruhnya, ia tetap mencoba melakukannya. Saudara, ada banyak masalah yang sering terjadi dalam hidup kita karena kita terlalu cepat menyerah. Karena kita lebih mengandalkan pengalaman dan pertimbangan manusiawi kita. Kita lupa bahwa jika kita mencoba dengan bersandar pada firman Tuhan, kita akan dapat melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Bahkan mencoba hal yang kelihatan tak masuk akal sekalipun dan tak mungkin bagi kita. Sebab firman-Nya merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan. Firman-Nya menjadi sandaran kita, dan Allah berdaulat mengintervensi seluruh kehidupan kita. Allah sebenarnya selalu merindukan kita untuk semakin memasuki pengenalan yang lebih mendalam tentang siapa dirinya yang baik itu. Saudara-saudaraku, maukah kita mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan? Mari belajar taat dan bergantung padanya. Percaya Dia dapat menolong sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang mengerti apa yang kita butuhkan. Dia sangat mengasihi kita. Maka bagian kita adalah taat pada perkataan-perkataannya.
Mujizat dapat kita alami saudaraku jikalau hidup kita tetap dalam ketaatan. Sungguh dia dapat dipercaya. Maka jangan menyerah. Cobalah bertindak sesuai dengan arahannya. Maka mujizat Tuhan akan kita alami dalam hidup ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Engkau Allah yang kami kenal. Engkau Tuhan yang sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih kami mengawali hari ini dengan mengingat bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan karena itu kami rindu mengalami segala pertolongan-Mu ya Tuhan, yang melampaui segala akal kami. Pagi ini kami tahu bahwa ada banyak hal yang akan kami jalani. Ada banyak peristiwa yang mungkin sekali terjadi di luar kendali kami. Tapi ajarlah kami untuk selalu sabar menanti pertolongan Tuhan di dalam ketaatan, supaya kami mengalami mujizat-Mu. Peristiwa yang di luar kemampuan kami, tapi Engkau dapat melakukannya bagi kami. Apapun keadaan umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi ini, dimanapun mereka berada, dalam keadaan mereka ya Bapa, kami menghampiri Dikau. Tolonglah kami, tolonglah umat-umat-Mu ini dalam segenap kebutuhan hidup kami. Kami rindu sekali mengalami pertolongan-Mu, supaya dengan itu kami semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu peduli atas kehidupan ini. Bagimulah kemuliaan, bagimulah segala hormat dan puji-pujian kami. Dan akhirnya biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan tinggal tetap menyertai kami dalam sepanjang jalan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami menghampiri Dikau ya Bapa pada pagi ini. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.